Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran. Halo semuanya dan selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu wacana moral yang bisa dibilang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Yap, pasal ke-7 dari Injil Matius. Nah, jangan keburu mikir ini cuma teks keagamaan biasa ya. Ini tuh bener-bener kayak semacam kelas master atau kelas utama soal etika, psikologi manusia, dan tanggung jawab pribadi. Keren banget deh pokoknya. Jadi, yuk kita siapkan pikiran analitis kita. Walaupun misalnya kalian nggak terlalu familiar sama keseluruhan materinya, saya yakin banget kalian pernah dengar kutipan yang satu ini. Serigala berbulu domba, bener kan? Metafora ini tuh udah melekat banget di budaya kita buat ngegambarin sebuah penipuan atau kepura-puraan yang berbahaya. Nah, sekarang kita bakal bedah struktur aslinya secara sistematis. Oke, jadi ini dia peta jalan kita. Kita bakal memecah wacana ini ke dalam 5 topik etika. Pertama, etika menghakimi. Kedua, doa dan aturan emas. Ketiga, pintu yang sesak. Keempat, mengenali ajaran sesat. Dan kelima, membangun di atas batu. Langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, etika menghakimi. Di sini kita ngebahas gimana sih cara kita menilai kelemahan orang-orang di sekitar kita. Nah, aturan pertamanya ini benar-benar tegas. Penghakiman timbal balik. Intinya tuh, jangan menghakimi supaya kamu gak dihakimi. Alasannya logis, tapi lumayan bikin merinding juga. Kenapa? Karena ukuran apapun yang kamu pakai buat ngehakimin orang lain, itu bakal dibalikin persis buat ngehakimin kamu. Ini benar-benar prinsip akuntabilitas yang mutlak. Biar kita nggak gampang lupa sama prinsip tadi, teks ini pakai perbandingan visual yang lumayan absurd. Coba deh bayangin, kamu lagi asyik micing-micingin mata, sok sibuk mau ngambil selumbar atau serpihan kayu kecil banget dari mata temen kamu. Tapi pas kamu lagi sibuk ngeritik, kamu sama sekali nggak nyadar ada balok kayu gede banget yang nancap di muka kamu sendiri. Lucu kan? Tapi kontras konyol ini tuh benar-benar pas dan brilian buat nonjok kesadaran kita soal betapa butanya kita sama kemunafikan diri sendiri. Terus solusi etisnya apa dong? Wah, bukan berarti kita dilarang saling ngebantu ya. Tapi urutannya ini loh yang krusial. Urus dulu deh kelemahan dan balok di diri kamu sendiri. Kalau itu udah beres, barulah kamu punya pikiran dan penglihatan yang cukup jernih buat ngebantu memperbaiki orang lain. Ini tuh semacam panggilan buat introspeksi yang benar-benar radikal. Terus, kita ketemu sama peringatan yang lumayan tajam soal kebijaksanaan. Kenapa coba membandingkan barang berharga dan mutiara sama anjing dan babi liar? Intinya di sini adalah soal kapasitas. Kalau kamu maksain ngasih suatu nilai suci atau kebijaksanaan tingkat tinggi ke orang yang emang belum siap menghargain itu, mereka bukan cuma bakal nginjek-nginjek barang berharga itu, tapi ujung-ujungnya malah bisa berbalik nyerang kamu. Jadi ini ngajarin soal kearifan pas kita berinteraksi. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, doa dan aturan emas. Di sini kita ngomongin soal agensi spiritual pribadi. Perhatiin deh, ada 3 kata kerja yang benar-benar aktif: meminta, mencari, dan mengetuk. Ini sama sekali bukan pendekatan yang pasif. Meminta maka akan dikasih, mencari maka bakal dapet, mengetuk dan pintu bakal dibukain. Ini ngajarin kita soal inisiatif dan persistensi yang pantang menyerah. Buat ngebuktiin kalau usaha-usaha tadi itu nggak bakal sia-sia, ada argumen logis nih yang ditarik dari hal yang lebih kecil ke hal yang jauh lebih besar. Logikanya gini, manusia itu kan nggak sempurna, penuh kekurangan. Tapi orang tua seburuk apapun, masa sih mau ngasih batu pas anaknya minta roti? Atau ngasih ular pas anaknya minta ikan? Nggak mungkin kan? Nah, kesimpulannya, kalau manusia yang kurang sempurna aja tahu caranya ngasih kado yang baik buat anaknya, apalagi sang Bapa di surga, sang pencipta, pasti ngasih yang jauh lebih baik dong ke mereka yang mau meminta. Dan akhirnya, sampailah kita pada landasan puncaknya. Sering banget disebut sebagai aturan emas. Bunyinya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Wah, ini benar-benar jangkar etis dari semua pembahasan kita. Daripada pusing ngehafal ratusan aturan yang ribet, semuanya itu langsung dirangkum jadi satu kerangka empati yang super proaktif. Posisikan diri kamu di posisi orang lain, dan bertindaklah dari tempat itu. Kita masuk ke bagian 3, pintu yang sesak. Nah, apa yang bikin slide ini menarik banget adalah peringatan kerasnya. Ada dikotomi yang tajam banget di sini. Di satu sisi ada pintu lebar dan jangan luas. Ini rute yang gampang, santai, populer banget, tapi berujung pada kebinasaan. Terus di sisi lain,
Ada pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Rute ini susah, menuntut kedisiplinan, dan sepi peminat karena cuma sedikit yang nemuin. Pesan moralnya jelas banget. Milih hidup yang etis itu emang jalan perlawanan. Ingat, mayoritas itu belum tentu selalu benar. Lanjut ke bagian 4, mengenali ajaran sesat. Kalau jalannya aja udah sempit dan susah, gimana dong caranya supaya kita nggak gampang tertipu di jalan itu? Masih ingat kan sama metafora serigala berbulu domba? Nah, dan ini dengan brilian mengilustrasikan kalau kita tuh nggak bisa ngenalin penipu cuma dari bungkus luar atau penampilannya aja. Kita harus lihat dari buahnya, alias hasil dari perbuatannya. Ibarat hukum alam nih, pohon yang buruk itu pasti bakal ngasilin buah yang buruk juga. Dan pada akhirnya bakal ditebang terus dilempar ke api. Ini jadi alat ukur yang sangat praktis. Nilailah seseorang itu dari rekam jejak dan hasil hidupnya, bukan dari kata-kata manisnya doang. Kenyataannya, integritas moral itu sama sekali nggak bisa dipalsukan. Coba bayangin, penampilan religius yang luar biasa, kayak berseru keras panggil-panggil Tuhan, ngerasa bisa bernubuat, atau bahkan ngaku-ngaku ngelakuin mujizat. Itu semua ternyata sama sekali nggak cukup kalau secara diam-diam orang tersebut ternyata mempraktikkan kejahatan. Intinya, di hadapan hukum moral yang sejati, kamu nggak akan bisa memalsukan hasil akhirnya. Dan sampailah kita di bagian akhir, bagian 5, membangun di atas batu. Semua pelajaran yang udah kita bahas tadi akhirnya bermuara ke satu ujian ketahanan tertinggi. Kita dikasih skenario pertama nih, orang yang bijaksana. Dia dengar kata-kata dan prinsip ini, lalu, nah ini yang krusial banget, dia langsung mempraktekkannya. Ini tuh ibarat orang yang ngebangun fondasi rumahnya di atas batu karang yang super kokoh. Jadi, pas realitas datang ngehantam, hujan turun deras, banjir meluap, badai angin ngamuk, rumah itu tetap berdiri tegak, nggak goyah sama sekali. Sekarang, coba kita bandingkan sama skenario kedua. Orang yang bodoh. Dia dengerin ajaran yang sama persis, tapi apa yang dia lakuin? Nggak ada. Dia nggak bertindak, nggak mempraktekkan apa-apa. Fondasi yang dia bangun itu di atas pasir. Akibatnya, pas badai yang persis sama datang, wah rumahnya langsung rubuh dengan hebatnya. Kehancurannya total. Dari sini kita sadar, sekedar setuju secara intelektual aja nggak bakal menyelamatkan kita dari krisis. Cuma penerapan dan aksi nyata yang bisa. Dan pas wacana yang intens ini selesai disampaikan, tahu nggak gimana reaksi kerumunannya? Luar biasa banget. Mereka semua tercengang dan benar-benar takjub. Kenapa? Karena otoritas mutlak di balik pengajaran itu. Pesan ini tuh nggak cuma sekedar ngulangin tradisi-tradisi dari ahli-ahli hukum pada zaman itu, tapi benar-benar menembus langsung ke inti terdalam hati manusia. Pengajaran dengan kuasa yang sejati. Bedah materi kita hari ini nggak ngebiarin kita cuma duduk diam dan jadi penonton ya. Badai kehidupan dan berbagai ujian moral itu udah pasti bakal datang ngehantam kita. Itu tak terelakkan. Pertanyaannya sekarang, di manakah kalian ngebangun fondasi prinsip hidup kalian? Apa kalian beneran menghidupi empati dan integritas itu? Atau cuma sekedar ngangguk setuju sama teorinya aja? Pas angin kencang itu bener-bener menerjang nanti, pastikan kalian udah ngebangun rumah kalian di atas batu yang teguh ya. Wah, materi yang sangat mendalam hari ini. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa.